Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat semua dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial tentang sistem informasi desa terkait dengan menu statistik, ya. Menu statistik yang ada di dalam aplikasi OpenSID. Seperti apa menu statistik yang ada di dalam aplikasi SID? Silakan simak video ini sampai dengan selesai. Teman-teman, kita langsung saja ya. Jadi tampilan menu statistik yang ada di dalam aplikasi OpenSID seperti ini, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman masuk di aplikasi teman-teman ya. Dan silakan buka di menu statistik yang ada di bawah menu kependudukan ya. Tinggal klik menu statistik. Oke. Di menu statistik tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi di menu statistik ini di sini ada statistik penduduk. Yang dimana statistik penduduk itu yang pertama adalah statistik rentang umur. Kita bisa melihat penduduk berdasarkan rentang umurnya, mulai dari 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai dengan umur yang di atas 75 tahun. Nah, supaya dia seperti ini, teman-teman, ya, jadi teman-teman bisa melakukan penyetingan ya. Misalnya teman-teman melakukan penyetingan untuk rentang umur ini melalui ini ya, melalui ini. Oke, sorry, saya kecil dulu ya. Oke, jadi teman-teman bisa melakukan penyesuaian untuk rentang umur ini di sini, di rentang umur ya, di rentang umur. Di rentang umur bisa teman-teman lakukan penyesuaian, tinggal klik saja rentang umur ini. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk rentang umur yang ingin teman-teman tampilkan ya. Oke, ini kebetulan saya menggunakan rentang umur yang ada di dalam profil desa, di profil desa, supaya lebih mudah nantinya pada waktu kita melakukan penyusunan profil desa. Itu yang menyebabkan saya menggunakan untuk rentang umur ini adalah menggunakan rentang umur yang ada di profil desa atau Prodeskel, teman-teman ya. Supaya kita tidak perlu lagi menghitung-hitung, teman-teman, tinggal kita copy paste saja atau tinggal kita salin saja data yang ada di menu statistik penduduk rentang umur yang ada di aplikasi OpenSID ke dalam aplikasi Prodeskel kita ya. Oke, itu dia. Terus selanjutnya di sini ada kategori umur ya. Di kategori umur, teman-teman, jadi di sini kita bisa melihat berapa jumlah balita yang ada di desa kita, berapa jumlah anak-anak yang ada di desa kita, dan juga berapa jumlah yang dewasa sampai dengan yang tua di desa kita. Dan ini tanpa kita harus menghitung, teman-teman ya, tanpa kita harus menghitung terkait dengan berapa jumlah datanya ya, tanpa kita harus menghitung. Itu enaknya di dalam aplikasi OpenSID ini ya. Jadi betul-betul mempermudah kita, teman-teman. Terus selanjutnya di sini pendidikan dalam KK. Pendidikan dalam KK ini juga kita bisa tahu secara cepat ya, secara cepat dan mudah berapa jumlah penduduk yang ada di desa kita berdasarkan pendidikan dalam KK-nya ya. Nah, beda dengan kalau kita menggunakan manual atau kita tidak menggunakan aplikasi, ini akan memberatkan kita ya, memberatkan kita terutama dari kasih pemerintahan, yang dimana kasih pemerintahan ini yang memiliki bidang terkait dengan data penduduk ini akan mempermudah kita, teman-teman, dengan adanya aplikasi ini ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada pendidikan sedang ditempuh. Nah, di pendidikan sedang ditempuh ini juga sangat membantu sekali bagi pemerintah desa ke depannya supaya
supaya nanti kita dari pemerintah desa kita tahu berapa jumlah penduduk kita yang sedang dalam eh, yang sedang sekolah gitu ya, yang sedang menempuh pendidikan. Itu bisa kita tahu sendiri di sini. Nah, tetapi kembali lagi teman-teman, data ini kita harus rutin update ya. Kita harus rutin update paling tidak setiap tahun itu setiap tahun kita update, terutama pada waktu ajaran baru ya, ajaran baru, supaya betul-betul nanti data yang ada di dalam aplikasi kita ini eh eh, apa namanya, valid gitu, valid. Nah, itu selanjutnya di sini adalah ada pekerjaan, statistik penduduk berdasarkan pekerjaan. Di sini kita bisa tahu berapa jumlah penduduk kita berdasarkan pekerjaannya. Yang belum bekerja bisa kita tahu ya, yang menjadi apa namanya, yang pekerjaannya sebagai petani pekebun itu bisa kita tahu. Hatta yang menjadi TNI Polri itu bisa kita tahu dengan cepat di sini ya. Dan langsung ini by name by nicknya itu bisa kita tahu ya, karena nanti di situ ada angka di situ ya, teman-teman bisa tinggal klik saja angka yang ada di sana ya. Itu dia, itu enaknya di dalam aplikasi OpenSCD ini ya. Oke, di situ ya itu terlihat jelas sekali teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada status perkawinan. Status perkawinan di sini ya, statistik pendudukan berdasarkan perkawinan. Kita bisa tahu berapa jumlah penduduk kita yang belum kawin ya, yang belum kawin, yang sudah kawin, yang sudah cerai hidup, itu bisa kita tahu. Dan ini tanpa kita harus teman-teman, kita harus menghitung gitu. Nah, malah persentase penduduk kita juga kita bisa tahu dengan cepat tanpa kita harus menghitung berapa jumlah persentase penduduk penduduk desa saya yang belum kawin misalkan. Kita tidak perlu menghitung teman-teman, intinya adalah datanya, yang penting datanya itu sudah masuk di dalam aplikasi OpenSCD ya. Baik, itulah tadi teman-teman video pembahasan terkait dengan menu statistik kependudukan ya, di menu statistik kependudukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan semangat untuk membangun desa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.